Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, alladzi lahu mulkus samawati wal ard, walam yattakhidh walada walam yakul lahu syariqum fil mulk wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini. Allah masih beri kita sehat. Allah masih beri kita kesempatan hidup untuk mengisi koper-koper kita sambil menunggu dua waktu katanya, waktu sholat dan waktu disolatkan. Sambil menunggu waktu sholat kita ngisi koper-koper kita, dan pagi hari ini kita mengisinya dengan melalui kita kajian pagi hari ini tiap Senin pagi. Alhamdulillah kita bersama Ustadz Saiful Akib. Beliau ini ahli syariah, dan tema pagi hari ini cukup menarik. Yang mau hisab adalah gerbang azab. Masya Allah. Gerbang azab. Maksudnya menentukan kita mau diazab atau masuk surga barangkali ini Ustaz ya. Ya, Baik, Bapak Ibu sekalian, kita mulai acara kita. Kita siapkan hati kita siapkan segala sesuatu yang perlu kita catat dan seterusnya. Kita mulai acara kita dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz kita persilakan. Baik, terima kasih Imam Azhar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-sidqi wal wafa. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man nahjana ila yaumil qiyamah wa ba'd. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang senantiasa begitu baiknya pada kita sebagai hambanya ini. Allah berikan anugerah rahmat dan inayah pada kita semua, sehingga sampai pada pagi hari ini kita masih berikan kesempatan untuk hidup, mengukir kehidupan dalam rangka meraih kebaikan di akhirat nanti. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi besar Muhammad SAW, uswatuna wa qudwatuna, teladan bagi kita semua, yang kita berharap mampu berkudah pada beliau agar layak menjadi umat yang berhak mendapat syafaatnya. Bapak jamaah rahimakumullah, pertama untuk Pak Mazhar, hari ini ada mungkin tambahan yang masuk nanti. Ini juga mintanya udah habis subuh tadi. Ada beberapa jamaah yang Ustaz kalau ada kajian online bagi dong gitu. Makanya saya Silakan share, Ustaz. walaupun mungkin mereka nggak sempat, kan udah pagi ini baru dikasih informasinya. Baik jamaah rahimakumullah, tema kita hari ini itu berkaitan dengan mengisi koper-koper kita menuju kehidupan akhirat. Biasanya orang kalau masuk bandara ada yang namanya checkpoint di situ. Nah ini masuk juga timbangannya akan ditimbang gitu. Dihisab isinya apa saja, kira-kira layak masuk atau tidak. Karena sesungguhnya ketika kita meninggal nanti, amal soleh kita bukan kita bawa, tapi amal itu ngikutin kita. Karena kalau kita bawa tergantung pilihan kita. Tapi kalau ngikutin, nah, tanpa kita minta pun dia ngikut juga. Jadi bahasa gaulnya diundang ngikut, nggak diundang, nggak diajak nyusul gitu. Artinya kita diajak ngikut, kalau nggak diajak pun kita nyusul. Itu artinya akan selalu menyertai kita semuanya. Dalam hal ini kita katakan yaumul hisab adalah gerbang azab, sesuai dengan perkataan Aisyah mengatakan, qalat ummul mukminin Aisyah binti Abi Bakar, al hisab huwal azab. Jadi hisab itu bukan azab. Kenapa azab? Karena dengan hisab berarti tertahan kita untuk mendapatkan kenikmatan di surga. Terhalang kita untuk segera masuk surga dengan tanpa hisab tersebut. Maka dikatakan sebagai persiapan dini agar dibebaskan dari segala bentuk hisab di akhirat nanti. Ya marahimakullah, ya, hal ini terinspirasi ketika kita bicara tentang bagaimana kajian lalu tentang menyongsong kehidupan di akhir zaman. Karena akhir zaman itu ya segala-galanya itu kan berbau fitnah, ujian dan cobaan. Sehingga ketika kita bicara masalah ujian dan cobaan itu, kita selalu akan berhubungan dengan masalah-masalah yang amal soleh kita semuanya. Nah ini yang kita katakan bagaimana ketika yaumul hisab itu diartikan sebagai gerbang ya, di mana kita akan mendapatkan satu nilai tambah
dan satu evaluasi dari amal kita sendiri. Nah, ini pengertiannya tentang ya hisab ini. Jadi secara bahasa kata-kata hisab dari kata-kata hasiba yahsabu hisaban yang berarti hitungan atau sangkaan. Makanya ketika dalam surat Rum mengatakan ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Jadi apakah manusia mengira mereka cukup mengatakan kami telah beriman sementara mereka enggak diuji? Enggak demikian gitu. Nah, hisab merupakan juga sangkaan. Makanya orang Arab biasanya bilangnya ketika sangka bukan azunnu tapi ahsibu. Jadi aku kira, aku sangka dan sebagainya. Itu mana hitungan, maka ada ilmu hisab atau ilmu matematika. Jadi masalah menyangkut pada perhitungan kehidupan kita sebagai manusia yang di dunia ini syarat dengan amal yang harus dikerjakan dalam rangka diberkati kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun secara istilah menurut Ibnu Taimiyah dikatakan perhitungan antara amal kebaikan dan amal keburukan yang di dalamnya terkandung pengertian, pemaparan dan pemberitahuan amalan-amalan tersebut pada pelakunya. Jadi ketika kita dihisab ini bukan berarti kita cuma dihitung saja, tapi Allah tunjukkan, Allah tampilkan, ini loh amalmu, ini loh karyamu, dan ini akibatnya, dan ini dasar-dasarnya, dan seterusnya. Makanya pernah saya sampaikan bahwasanya kita ketika beramal sesuatu, agar bernilai kebaikan di sisi Allah SWT itu harus mengikuti tuntunan, mengikuti aturan, itulah ilmu. Sehingga kita katakan kalau kita punya ilmu 10, namun yang kita amalkan cuma 5, ini masih lebih baik ketimbang kita punya amal 10, tapi kita ilmunya cuma 5. Berarti yang 5 kita amal tanpa dasar, ngaco, artinya ngaur, dikerjakan itu. Nah, ini pentingnya kita menurut ilmu. Makanya wajar kita Rasul mengatakan utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari mulai kita lahir dalam buayan orang tua kita sampai kita masuk liang lahat. Bahwa sampai kita meninggal pun sebenarnya butuh ilmu juga. Karena itu akan dihisab oleh Allah SWT terkait dengan apa yang kita harus lakukan dan apa yang Allah beri kesempatan bagi kita untuk mengamalkan sesuatu itu. Nah, dalam Al-Quran, kata hisab disebutkan sebanyak 59 kali dengan bentuk yang beragam. Hal ini menunjukkan bahwa kata hisab merupakan kata yang cukup penting karena berhubungan dengan hisab, perhitungan bahkan amal kita itu. Oleh karena jamaah rahimakumullah, orang-orang yang beramal soleh dan punya sandaran dasar dalil yang cukup, dia akan lebih baik hasilnya ketimbang mereka yang beramal tanpa dasar. Makanya sebagai satu kebiasaan para sahabat Nabi itu di era Rasulullah masih hidup bersama mereka. Jadi mereka sahabat sering kali bertanya. Di antaranya ada perkataan hal aduluka atau ya Rasulullah dullani ala amalin. Tunjukkan kepadaku amal apa ya Rasul yang jika aku kerjakan Allah akan dekatkan ke surganya dan juga akan bebas dari api neraka. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan semuanya. Sehingga kata-kata aro'aita in amal tu kada wa kada. Bagaimana menurutmu ya Rasul kalau mengerjakan hal itu semua? Jadi itu semuanya pertanyaan-pertanyaan yang butuh jawaban arahan dari Rasulullah SAW. Dan Rasul pun begitu. Beliau tidak akan memerintahkan sesuatu kepada para sahabatnya sesuatu sebelum datang wahyu Allah sebagai acuan hidup beliau. Makanya tidak jarang ketika Rasulullah SAW itu ditanya nggak langsung jawab. Kenapa? Belum datang informasi perintah dari Allah SWT itu. Nah, kita pun begitu sebagai umatnya, kalau ditanya sesuatu yang nggak tahu, lebih kita bilang nggak tahu. Kenapa? Sampai tahu dasar-dasarnya. Daripada kita akhirnya nggak tahu merasa tahu, akhirnya justru jadi orang yang sok tahu. Yang kalau sok tahu itu sifatnya sesat dan menyesatkan. Itu masalah. Jadi kembali jamaah rahimahullah, masalah bahasa ini atau makna hisab ini itu secara umum dalam Al-Quran diartikan dengan banyak ragam. Bahkan disebutkan sampai 5 kali dalam Al-Quran dengan ucapan-ucapan beragam itu. Nah, kemudian apa 4 makna hisab yang terdapat dalam Al-Quran ini? Berikut ini ada makna hisab dalam Al-Quran. Yang pertama, hisab bermakna perhitungan. Kenapa perhitungan? Karena kaidah dari hasibah yahsabu, dihitung semuanya.
Sambil hadis mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala nanti. Makanya ketika kita sebagai seorang mukallaf, itu orang yang layak menerima beban dari Allah Subhanahu wa taala, kita pun harus siap dihisab, harus siap dihitung sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nikmat yang diberikan kepada kita kecuali di balik nikmat ada hisab di situ. Tidak ada musibah yang timur dari kita, semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Maka Nabi mengatakan ajaban li amril mukmin. Sungguh ajib, sungguh spektakuler amal seorang muslim itu. Kenapa? Sangat ajib, artinya sangat luar biasa. Kata Rasulullah, fa inna amrahu kullahu khair. Karena semua perkara hidupnya selalu baik. In asobahu syarra syakar. Kalau mendapatkan satu kesenangan, dia akan bersyukur pada Allah SWT. Padhalika khair, itu baik baginya. Wa in asobahu dorro sobaro. Kalau itu suatu musibah yang menyakitkan, dia bersabar. Itu pun baik bagi orang mukmin. Dan itu nggak dimiliki kecuali untuk orang-orang mukmin saja. Artinya apa? Kehidupan kita di sini ketika dihisab dalam perhitungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Al-Haq Allah katakan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa amman utiya kitabahu bisimali. Fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah. Ini suatu ungkapan penyesalan seorang yang dapat catatan amalnya dari tangan kirinya. Dan sesungguhnya mereka yang mendapatkan kitab catatan amal dari tangan kirinya, fayaqul, mereka akan berkata, ya laitani lam uta kitabiyah. Seandainya saja Allah memberikan kitab yang kepadaku itu. Makanya dalam kita katakan kita nanti akan dapat rapot amal kita semua. Dulu mungkin kita dapat rapot di sekolah, kita merasa bangga ketika nilainya 999 semua. Nah ini apa? Kita bangga, kita nggak malu-malu nih orang lain. Tapi ketika sebaliknya, merah semua, kita akan malu. Nah begitu pula jangan amal nanti. Mereka akan berkata dalam penyesalannya, ya laitani lam uta kitabiyah. Seandainya saja. Kata ya lait dalam bahasa Arab itu mengandung makna sesuatu yang mustahil untuk kembali lagi. Mustahil untuk terjadi. Seperti perkataan Siti Maryam, dikatakan ya laitani mitu qabla hadza. Seandainya saya aku mati sebelum ini, maka manusia enggak akan ada yang mengenalku dan melupakanku begitu saja. Itu pernyataan Maryam ketika beliau sudah hamil akan melahirkan di bawah pohon kurma. Karena enggak mungkin terjadi atau balik lagi itu semuanya. Itulah kita katakan ya laitani. Inilah kita katakan pernyataan dan perkataan orang yang di akhirat nanti dia yaumil hisab mendapatkan catatan amal buruknya, maka mereka terima dengan tangan kirinya itu. Sehingga apa yang mereka harapkan berikutnya, walam adri ma hisabiyah, dan aku nggak akan pernah mengerti, tidak akan pernah ada hisab itu sendiri. Itulah penyesalan yang tidak berarti, karena penyesalan itu datangnya setelah semua terjadi. Makanya kenapa kita di dalam berbuat sesuatu itu menyesal belakangan. Karena artinya apa? Enggak akan ada kembali lagi dalam hal ini. Ada satu hadis Nabi SAW dalam Riyadhus Shalihin dikatakan, seandainya ada manusia yang sudah masuk surga, dia ingin kembali kepada dunia lagi, harapan dia cuma satu, ingin mati syahid. Kenapa? Karena orang ketika mati syahid, surganya itu berlipat-lipat kebaikannya. Bahkan hadis dikatakan 100 kali derajat Allah muliakan pada mereka yang mati syahid di situ. Jadi ini kembali kita katakan bagaimana ketika penyesalan orang tidak berarti. Itulah namanya hisab dalam makna perhitungan. Yang kedua, hisab bermakna banyak dan tidak terhitung. Di antaranya firman Allah mengatakan zuyyina lil ladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu. Jadi Allah sengaja hiasi kehidupan dunia untuk orang-orang kafir. Sementara bagi orang mukmin sebagai yaskhar, ditundukkan saja. Kenapa? Walladzina tahu orang yang bertakwa kepada Allah fauqahum yaumal qiyamah. Semua itu menunjukkan untuk kehidupan di akhirat nanti. Maka Allah Pak, wallahu yarzuqu may yasha bighairi hisab. Di akhirat nanti Allah anugerahkan rizki kepada siapa yang dikehendakinya bighairi hisab, tanpa perhitungan apapun, tanpa bilangan tertentu. Nah, maka kata di sini mana hisab pada ayat tersebut ketika berada dalam susunan kalimat pemberian rizki, itu maknanya pemberian yang melebihi dari hak yang semestinya.
Ini kita katakan bagaimana ketika menyikapi fenomena bahwasanya ketika kata-kata hisab itu sendiri mengandung makna yang sangat banyak. Di antaranya berkaitan dengan ketika Allah berikan rezeki tanpa hisab, artinya Allah berikan rezeki tanpa perhitungan yang sebenarnya itu. Kadang kita bekerja gitu kan sehari-hari atau sebulan diberikan gaji sekian. Nah, ketika Allah berikan bonus pada kita atau orang lain memberikan bonus pada kita, nggak dihitung jumlah itu. Tapi Allah berikan tanpa ada parameter ukuran apapun kebaikan-kebaikan tersebut. Ini makna yang kedua hisab, itu yang berarti adanya sesuatu yang mestinya dihitung. Nah, kemudian berikutnya yang ketiga, hisab bermakna cukup. Itu ketika Allah berikan balasan neraka jahanam, kecukupan bagi orang-orang yang layak menerima hal itu. Jika kata Allah di sini, wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adzibunallah bima naqul, artinya mereka akan berkata dalam diri mereka, laula yu'adzibunallah bima naqul, seandainya saja Allah tidak menghisab kita apa yang kita sampaikan, Allah katakan hasbuhum jahannam yaslaunaha fabi'sal masir. Cukuplah bagi mereka azab neraka jahanam itu sebagai balasan atau tempat kembali yang sangat buruk di situ. Ini makanya kena hisab bermakna cukup. Artinya Allah berikan kecukupan dengan apa yang mereka layak menerimanya itu. Ya contoh umpamanya orang dapat penghargaan layak bagi dia, maka dicukupkanlah dengan penghargaan tersebut karena sudah menjadi semestinya mendapatkan hal seperti itu. Itu makna hisab yang ketiga. Maka neraka jahanam sebagai kecukupan adalah suatu pemenuhan kebutuhan yang diberikan Allah kepada mereka. Jadi artinya bagi mereka itu yang namanya neraka jahanam suatu kebutuhan nanti. Kenapa? Itu kelayakan memberikan pada mereka itu dengan dampak ataupun akibat dari perbuatan-perbuatan kemungkaran mereka kepada Allah SWT. Makanya ketika kita bicara masalah kehidupan kita nikmati, apa kata Allah? Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Bagaimana kalian akan mengingkari nikmat Allah ini sementara kalian sebelum keadaan mati? Kemudian apa? Fa'ahyakum. Kemudian kami hidupkan. Summa yumitukum, summa yuhyikum. Itu Allah matikan kembali, Allah hidupkan di akhirat nanti atau setelah pasca kematian kita di dunia ini. Apa berikutnya? Summa ilahi turja'un. Setelah itu kita kembali kepada Allah, kekal abadi di situ. Ini kembali kita katakan bagaimana ketika kecukupan dalam menerima azab pun juga itu layak memberikan pada mereka. Artinya Allah tidak berbuat zalim. Allah berikan itu dan kecukupan apa yang mereka butuhkan di neraka jahanam sebagai akibat dari perbuatan mereka, baik berupa ucapannya atau berupa tindakan dan perbuatannya. Kemudian yang keempat, makna hisab adalah bermakna azab. Ini sandaran ini dijadikan oleh Aisyah tadi kata-katanya al-hisab wal azab. Kenapa? Allah nyatakan firman-Nya dalam surah Al-Imran 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima oleh Allah, yang ada di sisi Allah hanya Islam saja. Maka kita katakan agama Islam, agama yang modern, agama terakhir. Jadi seyogianya orang yang meyakini Islam sebagai agama terakhir, mestinya orang modern harus menganut agama Islam. Gitu. Tapi kan logika mereka berbeda. Jadi mereka mengukur kemodernan bukan karena syariat, tapi dengan cara mengembangkan teknologi. Artinya upaya-upaya mereka untuk men-setting kehidupan itu sendiri. Nah, teman saya kita mukadimah tadi bicara tentang hukum waris Islam itu. Jadi semestinya kalau kita sebagai masyarakat modern, Islamlah penutup segala bentuk ajaran. Nah, sebagai contoh namanya, ketika dulu kelahiran Muhammad SAW itu ditandai dengan adanya tahun gajah atau serangan pasukan bergajah. Siapa yang menyerang itu adalah orang-orang Nasrani dari kerajaan Habasyah. Ini Raja Abraha saat itu. Nah kita lihat, kita bandingkan di sini. Sebenarnya ajaran agama orang-orang kafir Quraisy itu tidak lebih baik ketimbang ajaran agama Abraha. Karena Abraha agamanya Nasrani. Nasrani itu adalah agama yang punya kitab suci. Agama Samawi. Sementara orang-orang Mekah itu agamanya kemusyrikan. Penyembah dewa-dewa. Seperti Lata, Uzza, dan seterusnya. Nah, kenapa Allah menangkan pasukan umat Islam ini, orang-orang Mekah itu? Karena targetnya itu kelahiran Nabi Muhammad, Allah akan angkat Nabi Muhammad dan agamanya saat itu.
Jadi inilah proses bahwa ketika Allah jadikan Islam sebagai agama penutup, bahwa tidak ada agama lain selain agama Islam ini. Makanya kalau kita paham secara filosofi ayat ini, kita sebagai seorang muslim tidak boleh berkata Islam adalah agama yang paling mulia. Karena kalau kita bilang paling mulia, berarti ada agama mulia yang lainnya. Termasuk yang agama yang paling benar. Enggak begitu. Karena kita cukup kita katakan Islam agama yang benar. Islam agama yang sempurna. Islam agama yang mulia. Karena kalau pakai kata ter itu kan sifatnya apa nih ada tingkatan-tingkatan. Berarti kita mengakui kebenaran sebelumnya itu. Kalau kata inna dina indahul Islam, agama di sisi Allah adalah Islam saja. Sehingga kata Allah dikatakan wa mahtalafal ladzina utul kitab. Tidak ada terjadi perselisihan dalam mereka pada kitab itu illa mimba dima jahumul ilm. Kecuali mereka sudah mengetahui tentang kebenaran ilmu tersebut. Kenapa mereka ikhtilaf dan mereka memusuhi hal itu? Bagyan bainahum. Karena adanya sifat bagyun, sifat permusuhan, sifat dengki di antara mereka itu. Waman kafara wa may yakfur bi ayatillah, maka siapa mengingkari ayat Allah SWT ini, fa innamas sari'ul hisab. Ingat, azab Allah begitu cepat. Jadi enggak pakai ditunda-tunda. Nah, salah satunya kita katakan ketika kita di dunia ini memahami agama dengan cara yang salah, Allah azab di kita di dunia ini secara langsung. Apa itu azabnya? Perselisihan enggak pernah berhenti. Pertengkaran enggak pernah selesai. Bahkan saling memfitnah kepada kita semuanya. Gara-gara apa? Memahami kebenaran Islam dengan pola yang salah. Itu yang kita muncul akhirnya semua agama benar, semua agama sama. Ini dampaknya sangat negatif. Kenapa negatif? Karena kalau agama yang benar semuanya, mestinya rujuk udah Islam. Kenapa? Islam sebagai agama terakhir. Sehingga kata Allah apa tentang Rasulnya itu? Maka Muhammadun aba ahadin mirrijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ini penutup para nabi. Kalau dia penutup para nabi, maka Allah sempurnakan agama Islam dengan wafatnya Rasul. Jadi pasca Rasul wafat, nggak ada nabi lagi. Itu artinya apa? Islam agama yang modern. Islam agama pamungkas dan Islam agama terakhir. Makanya kalau kita lihat ayat ini, jadi kita harus paham ya, orang muslim loh, orang yang paling modern. Cuman sayangnya persepsi itu diplesetkan bahwa kemodernan adalah mereka-mereka yang bisa menyertakan hidupnya dengan nuansa perkembangan dunia ini. Mestinya dunia harus tunduk dengan konsep keislaman tersebut. Makanya kami dari TV Waris juga bilangkan begitu. Punya prinsip bahwasanya kalau memang di kita ini nggak diterapkan syariat Islam, waris Islam itu, berarti kita bukan berhenti sampai di sini. Kita berupaya bagaimana ini sebagai syariat agama Allah yang pamungkas. Sehingga apa? Nggak ada lagi ketentuan berikutnya kecuali kembali pada ayat Allah SWT itu. Padahal Eropa sudah mulai sadar sekarang. Bahkan lu pernah mendengar ketika Presiden Putin, Presiden Rusia mengatakan bahwa Rusia akan berakhir pada Islam. Nah, kenapa kita sebagai seorang Muslim kok tidak menyadari hal itu? Ini kita akan saya sampaikan ketika waktu saya berhadapan dengan seorang hakim dalam pengadilan agama itu. Jadi intinya kita ini salah mempersepsikan kata-kata inna dina indallahil Islam itu. Makanya hukum adat dikembangkan, hukum adat dikembangkan dalam apa? Menyatukan umat. Padahal umat justru memecah belah umat terutama Islam itu sendiri. Makanya rahimakumullah, sekarang kita kalau ada konflik apapun dalam rumah tangga, dalam keluarga bermasyarakat, kita merujuk pada hukum di peradilan agama itu nggak selesai. Karena tidak semuanya bernuansa Islam. Ini kata-kata mana hisab, artinya maknanya bermakna azab itu sendiri. Apa dasar syariahnya? Tadi sudah kita bacakan ayatnya. Itu dua-duanya tentang bagaimana ketika memahami ayat tersebut sebagai dasar syariah yang kita harus jadikan acuan. Nah, ini yang ketiganya adalah tentang bagaimana ketika kita menjadikan doa-doa kita itu semuanya sebagai upaya kita untuk mendapatkan keselamatan di dua tempat. Selamat di dunia dan selamat di akhirat. Kita sering baca doanya Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, kami mohon kepadamu keselamatan dalam beragama. Jadi kalau Islam pasti selamat, tapi berislam itu yang kita harus minta keselamatan. Kemana kata Allah, nas'aluka salamatan fid din, keselamatan dalam beragama.
wa afiatan fil jasad, kesehatan di tubuh kita, wa ziyadatan fil ilmi, pertambahan ilmu kita semua. Lagi-lagi mana bertambahnya ilmu yang baik itu? Nah, ilmu yang makin banyak, makin kita dekat dengan Allah SWT. Kemudian berikutnya, wa barokatan fi rizki, rizki yang berkah. Karena kata barokah maknanya ziyadatul khair fil khair. Jadi bertambahnya kebaikan seperti yang berkah. Kalaupun bertambah nominal harta kita, tapi tidak berkah, itu akan ludes dan binasa. Kenapa demikian? Karena kita pernah merefleksikan kata-kata wa barokatan fi rizki. Kemudian wa taubatan qoblal maut. Kita ingin bertobat sebelum kematian. Karena kata Rasulullah, atta ibu minazambi kaman la dzambalah. Orang yang telah bertobat dari dosa seolah-olah tidak berdosa, dihapus, tidak diperhitungkan oleh Allah. Kemudian warahmatan indal maut, artinya rahmat Allah ketika kematian, diberi keringanan ketika sakaratul maut. Nah, pada malam Jumat kemarin ya, di tetangga saya ini di Kampung Sumur ada satu yang sudah viral kayaknya itu. Seorang ustadz sedang ceramah langsung terjatuh dan meninggal. Ini artinya bagian dari rahmat Allah diberikan kepada seorang yang Allah pilih. Kenapa? Tidak mengalami kesulitan sakaratul maut. Sementara kita lihat bagaimana orang ketika maut begitu rupa. Makanya kita minta pada Allah Ta'ala bagaimana Allah turunkan rahmat ketika kita menjelang kematian. Wa maghfiratan ba'dal maut, dan ampun Allah telah kita mati. Kalau ampuni dosa kita setelah kita mati, makanya Allah akan berikan kenikmatan di alam kubur itu. Kemudian Allah mahawin alaina fi, Allah mudahkanlah bagi kami bagaimana kondisi sakaratul maut itu. Lihat jamaah rahimakumullah, ketika Rasulullah SAW dalam keadaan sakaratul maut, beliau sampai berkata kepada malaikat Israel, ya Israel, apakah sesakit ini orang sakaratul maut? Iya. Maka Rasulullah minta kepada Israel, coba tumpahkan rasa sakit padaku daripada umat-umatku itu semuanya. Begitu cintanya Rasul pada umatnya sampai tidak ingin Rasulullah umatnya tersiksa dengan sakaratul maut tersebut. Kemudian wan najata minan nar, kebebasan dari api neraka. Yang paling itu wal afwa indal hisab. Ini gerbangnya. Dan kita mohon ampunan, pemaafan ketika hisab. Ini tidak dihisab secara rinci. Dihisab secara global saja. Ibaratnya kalau kita masuk ke suatu negara, di checkpoint itu, kita minta biar nggak usah dirinci apa yang kita bawa. Langsung masuk. Makanya kemarin ketika haji itu, kan dokter-dokter yang tugaskan untuk ikut bersama jamaah itu, mereka bawa banyak obat. Akhirnya apa? Ketika dia mamanya tidak pandai untuk bermuamalah atau berargumentasi, itu akan dihisap semua, dihitung itu obatnya apa saja, dan akan berikan catatan khusus. Nah, kita mohon pada Allah SWT ketika akhirat nanti Allah bebaskan dari hisab yang rinci itu. Inilah kita katakan bagaimana dasar ini yang menjadikan acuan kita untuk memahami makna hisab yang sebenarnya, sehingga betul kata Aisyah tadi, al-hisab huwal azab. Jadi dihisab itu samanya diazab kita. Maka kita ingin dibebaskan dari hisab tersebut. Ini dasar syariah. Dan apa usaha kita agar kita bisa bebas dari yaumul hisab tersebut? Yang kadang-kadang berat kita untuk menyikapinya. Ada beberapa amal yang kita harus laksanakan. Ini dasarnya adalah An-Nabi Barzah al-Aslami. Sahabat Nabi Barzah al-Aslami berkata, kalau Rasulullah SAW, Rasul bersabda, apa kata Rasulullah? La tadulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala. Tidak akan beranjak kedua kaki seorang hamba Allah di hari kiamat nanti sampai ditanyakan dengan beberapa hal. Di antaranya an umrihi fima afna. Tentang umurnya, dia manfaatkan apa hidup di dunia ini. Umur itu bukan karya kita. Umur bukan produk kita. Umur anugerah Allah yang bersifat laduni. Artinya tanpa ada upaya kita. Nah, sementara kesehatan adalah merupakan bersifat iktisabi. Kita berusaha. Tapi kalau umur, itu Allah yang menentukan segalanya. Walaupun kita boleh minta panjang umur. Karena harapan kita panjang umur itu sifatnya gaib. Gak ada yang bisa memastikan. Allah akan tanyakan nanti an umrihi fima afna. Yang kedua, wa'an al-ilmihi fima fa'albi. Tentang ilmunya, dia lakukan apa dengan ilmu tersebut.
Apakah dia hanya mengumpulkan ilmu begitu banyak, sampai profesor begitu banyak, tapi nggak ada amalnya, nggak ada realisasinya? Ini pun menjadi bumerang begitu. Kemudian wa an malihi min aina iktasabahu wa bima anfaqahu. Ketika bertanya harta, maka ini bukan hanya satu, tapi dua. Min aina iktasabahu. Dari mana didapatkan hal itu? Dan kemana dinafkahkan? Jadi pertanyaan dua inilah untuk harta yang sekarang resikonya membuat orang banyak terkecoh dengan pertanyaan tersebut. Kemudian yang keempatnya wa an jismihi fi ma'ablah, tentang kesehatan tubuhnya, kesempurnaan fisiknya, dia gunakan untuk apa yang tersebut. Ini kita katakan dasarnya yang kita berupaya untuk memahami apa persiapan kita sejak dini untuk bebas dia menghisap nanti. Nah, usaha yang harus dilakukan berdasar hadis di atas adalah yang pertama dilakukan adalah meyakini bahwa yaumul hisab adalah pasti terjadi dan itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nggak boleh mengingkarinya. Hisab pasti akan terjadi itu. Makanya seringkali kadang kita baca ketika kita baca doa tahajud. Kita katakan wal hisabu haqqun wa yaumal qiyamati haqqun wan naru haqqun wal jannatu haqqun. Semua adalah hak Allah, itu pasti terjadi. Dan kita berharap agar Allah masukkan kita surganya tanpa hisab. Ini bi ghairi hisab. Ya rahimakumullah, pernah kita bahas juga bahwasanya Rasul pernah memberikan satu jaminan kepada umatnya ini bahwa kurang lebih sekitar 70.000 umatnya Rasul dijamin masuk surga tanpa hisab. Akhirnya Umar bin Khattab sempat protes. Apa kata Umar bin Khattab? Ya Rasulullah, halis tadat tahu. Apakah telah minta tambahan dari Allah tentang target berapa umat yang akan masuk surga tanpa hisab ini? Kata Rasul, aku telah minta tambahannya. Apa tambahannya? Kata Allah, setiap satu orang dari 70.000 itu berlaku kelipatan 70.000 berikutnya. Maka kita katakan kurang lebih sekitar 4,9 miliar umat muslim ini masuk surga tanpa hisab. Tinggal kita, kira-kira nik kita masuk ke di situ. Ya, nanti cek niknya gitu. Kira-kira masuk nggak dalam kategori 4,9 miliar. Di mana jamaah rahimakumullah, hadis lain pun mengatakan bahwasanya umat muslim atau umat Muhammad itu akan menempati surga jumlahnya 2/3 dari penghuni surga. Sehingga dalam hadis lain dikatakan bahwa di surga nanti ada 120 sab, ya, penduduk surga itu. Dari 120 sab, 80 sab milik umat Muhammad. Sementara 40-nya milik umat-umat lain sebelum umat Nabi Muhammad. Artinya kita di surga akan bertemu dengan umat Nabi Nuh yang mereka terselamatkan dengan perahu Nuh itu. Kita boleh tanyakan nanti, hai umat Nuh, gimana kira-kira perahu Nuh? Enak gak? Kenapa? Karena perahunya itu dibuat kurang lebih 250 tahun. Jadi diajarkan dari mulai nanam pohon gimana, kemudian sampai membuat perahu gimana. Itu kata Allah apa? Wasna'il pulka bi'ayunina wa wahyina. Buatlah perahu itu hainu dengan wahyuku dan pengawasan dariku, kata Allah. Kalau Allah mengawasinya, nggak akan pernah gagal. Ini terbukti. Nabi Nuh, walaupun belum dikenal dengan zaman besi saat itu, gimana cara melekatkan kayu-kayu sehingga apa? Tidak tembus air. Lem belum ada gitu. Paku belum ada. Gergaji belum ada. Gimana caranya? Lah aturan Allah SWT itu. Makanya rahimakumullah, sebenarnya hidup kita di dunia ini, kalau kita selalu sandarkan kepada Allah SWT, nggak ada yang kata nggak selesai hidup itu. Makanya boleh kita katakan ketika punya masalah, hai masalah, aku punya Allah. Berarti apa? Tidak ada yang bisa melampaui kehendak Allah dalam kehidupan kita semua. Inilah yaumul hisab. Dan Allah pastikan itu akan terjadi pada kehidupan di akhirat nanti. Ini langkah pertama menyikapi bagaimana agar kita ke depan bebas dari yaumul hisab ini. Yang kedua, harus mampu memanfaatkan 4 nikmat Allah secara baik dan benar. Jadi ayat hadis di atas itu mengambil sandarannya. Jadi 4 nikmat Allah. Pertama apa? Allah berikan nikmat pada kita kehidupan dengan umur kita ini. An umrihi fima abna. Kenikmatan kedua, Allah berikan ilmu pada kita. Maka apa yang kita amalkan ilmu tersebut?
Dan yang ketiga, Allah berikan kita harta, bagaimana cara mengambil, mencari, menafkahkannya itu. Dan yang keempat, Allah kesehatan tubuh kita ini, jasad kita ini. Bagaimana kita lakukan hal ini dalam rangka kita mengikuti perintah Allah dalam menentukan kebaikan jasad kita ini. Ini aja rahimakumullah, ini globalnya. Nanti setelah ini kita sekat dulu. Kita absen dulu, kita akan lihat biar nggak terlena dengan suasana hisab ini. Kita akan coba buka dulu permintaan jawabnya. Silakan Pak Mazhar. Baik, silakan Bapak Ibu, ada yang ingin memperdalam? Saya Pak Maswar. Silakan Pak, bersyukur. Ya, terima kasih Pak Maswar, Pak Ustadz. Ya. Jadi pertanyaan saya itu berkaitan dengan tadi cerita di tetangga Pak Ustadz, ada seorang imam yang sedang berceramah kemudian meninggal. Iya. Begitu mudahnya orang itu meninggal dunia, tetapi tadi digambarkan bahwa Rasulullah itu meninggal begitu beratnya gitu. Iya. Ya, pada Rasulullah lebih daripada semua orang yang beriman tuh. Nah, tapi Ustadz tadi menjelaskan bahwa ini karena kehendak Rasulullah sendiri, bahwa sebenarnya meninggal itu berat, tapi beliau tuh meminta supaya semua itu bebanlah kepada saya, umat saya itu bebaskanlah dari yang berat-berat itu. Nah, sekarang kita lihat juga Pak Ustadz, itu ada orang-orang yang sakaratulnya itu berat, padahal dia orang Islam itu. Nah, ini bagaimana memahami ini? Karena doanya Rasulullah itu kan sangat manjur tuh, tidak ada yang ditolak. Nah, ini menjelaskannya bagaimana ini Ustadz? Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan analis. Jadi begini Pak, kehidupan Rasulullah SAW itu sejak awal sudah direkayasa untuk mengcover semua permasalahan hidup manusia. Jadi kalau Rasul hidup hanya mengandalkan kesolehan sebagai seorang nabi, kita nggak bisa ngikutin Pak. Contohnya, jangan dulu, kita perilaku dulu Rasulullah. Ketika Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah. Ini kan perintah Allah untuk hijrah itu. Kenapa? Setelah tidak kondusifnya menebarkan Islam di Mekah. Nah, kalau kita melihat bagaimana Rasul seorang nabi, cukup andelin mujizat selesai, Pak. Nggak usah pakai rekayasa, harus setting ke sana kemari gitu ya. Harus zigzag dulu hijrahnya itu. Tapi Rasul contohkan bahwa setiap sesuatu yang Allah berikan pada kita harus berawal dari usaha kita. Bagaimana biar Allah nanti menghisab amal kita semua. Bukan laduni, bukan lewat tanpa aturan kita. Kita ada peran di situ. Biar kita merasa, oh inilah hasil karya saya, sehingga layak mendapatkan balasan kebaikan dari Allah SWT. Ini umum dulu. Nah, masalah kematian tadi, Rasul itu sosok seorang manusia yang terpilih. Dan Allah tidak akan menyakiti seorang Rasulnya yang tersayang itu. Maka disebut Habibullah, kekasih Allah. Kalau kita katakan kekasih Allah kalau disakiti, enggak, ini bagi contoh teladan bahwa Rasul menggambarkan pada umatnya, hai umatku, begitu beratnya ketika orang dalam mengalami sakaratul maut. Gitu ya. Makanya kalian siap-siap, kalian harus berupaya gimana biar dibebaskan dalam hal itu, diberi keringanan. Di samping doa yang kita minta, Allah mahawin alam maut, juga kita ada usaha. Gimana biar kita amal solehnya itu maksimal dalam kehidupan kita semuanya. Jadi bukan berarti ketika Rasul itu dan sakaratul maut dicabut demikian rumah sakit, artinya orang nggak memuliakan Rasul, enggak. Ini sebagai rekayasa Allah untuk contoh teladan bagi umatnya yang lainnya. Nah, adapun satu karunia yang diberikan pada umatnya itu secara parsial, secara global, enggak semuanya. Ada yang kadang-kadang kita lihat dulu. Waktu di Asyafiyah itu viral seorang ustazah juga, seorang ibu ya, ustazah sudah cukup tua, mimpin zikir, mimpin tahlil, sedang baca itu wafat. Dulu waktu acara ada Khofifah Ibnu Parawan seorang qori gitu, lagi baca Quran di panggung gitu ya, pas ayat terakhir dibaca langsung tumbuh dan meninggal dunia. Ini namanya kasus sifatnya parsial, tidak secara general seperti itu. Artinya untuk mengisyaratkan itulah dikatakan bahwanya manusia itu akan mati sesuai dengan kebiasaannya di dunia ini. Tidak sedikit ada orang mati ketika dalam keadaan mancing, karena kemudian tiap hari mancing mulu.
mancing emosi, mancing keributan. Jadi ini tergantung, maka dia katakan sesungguhnya Allah mati sesuatu di kebiasaan mereka di dunia ini. Nah kalau kita terbiasa ngaji, masa nggak ngaji, fisabilillah berarti. Jadi jangan kita jadikan sebagai acuan untuk menilai, oh ternyata Rasul pun nggak mulia, bukan begitu caranya. Karena apa yang Rasul dapatkan di Allah sebagai rekayasa untuk umatnya berikutnya. Biar ada contoh-contoh bukti konkret bahwa Nabi Muhammad sebagai makhluk terpilih pun mengalami kata sakratul maut tersebut. Jadi itu tujuannya Pak. Makanya dengan begitu muncullah hadis Nabi tadi ketika Nabi minta kepada malaikat Israel untuk melimpahkan segala sakitnya umatnya Rasul kepada diri beliau sebagai tanda sayang kepada umatnya itu. Nah kira-kira kita adu syukur sebagainya ketika dikasih musibah seperti itu. Bilang, ya malaikat berikan rasa sakit umatnya, saudaraku, anakku, pada nggak bisa. Kenapa? Kita bukan pembawa syariat. Makanya saya katakan ketika apa yang diberikan Rasulullah, itulah Rasul sebagai pembawa syariat itu. Jadi ini prinsipnya. Jawabannya seperti itu Pak. Jadi artinya kita bukan berarti mendiskreditkan Rasulullah atau mendowngrade gitu ya hakikat kebenaran Rasulullah gara-gara apa? Rasul mengalami asal maut begitu. Karena ini sebagai pelajaran bagi kita sebagai umatnya. Oh, adapun keistimewaan yang memberikan pada beberapa hambanya itu sebagai satu keistimewaan yang bersifat parsial tadi. Jadi general itu terjadi pada setiap umatnya. Makanya contohnya kita kan, apakah setiap orang yang mati hari Jumat dia akan mulia juga? Ya belum tentu juga. Ini kan sebagai isyarat saja. Oh, di hari Jumat hari yang terbaik, hari yang apa saja, yang mulia, makanya Allah akan berikan keistimewaan pada orang tersebut. Kalaupun nggak terjadi, bukan berarti bukan itu. Contohnya, banyak orang dari para syuhada dulu, mereka meninggal dalam berperang, syahid, nggak hari Jumat, tapi wafat. Orang terbaik kok mereka gitu. Jadi artinya kita nggak bisa memutuskan atau mengklaim secara umum bahwa apa yang terjadi pada satu orang itu berlaku untuk kehidupan orang lain, enggak juga. Tergantung kebiasaan kita. Maka dia katakan anas yamutu kama asya. Manusia akan mati dengan kebiasaan ketika hidupnya itu. Ya, kalau kita biasa hidup begini, insya Allah ya kita mati dalam keadaan seperti ini. Akan lebih baik daripada kita hidupnya tidak beraturan, mati pun enggak beraturan. Jadi contoh kasus namanya ada seorang ulama yang soleh dan sebagainya. Kok beliau mati dalam keadaan tabrakan namanya kendaraan? Kan kita katakan juga itu bukan suatu downgrade terhadap hakikat ulama itu sendiri. Jadi intinya tidak bisa kita jadikan parameter dasar yang mendasar itu. Saya kira itu ya. Ya silakan Pak Akib. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Mas, Pak Ustadz. Sesuai judul pagi ini, Yaumul Hisab, Gerbang Azab. Ya. Ngeri banget Pak. Betul Pak. Jadi pertanyaan pertama saya, bagaimana dengan azab kubur Pak Ustadz? Apakah itu sudah bagian daripada azab juga yang sebelum datangnya Yaumul Hisab? Itu pertama. Kedua tentang mati syahid Pak Ustadz. Seandainya hamba Allah ini dihidupkan kembali, niscaya dia akan mengatakan betapa nikmatnya balasan Allah pada orang yang mati syahid, pengen mati syahid. Nah, ini mohon penjelasan, mati syahid itu apa hanya dengan berperang saja atau misalnya perjalanan kita menuju thalabil ilmi jauh-jauh, misalnya pengen belajar kemana gitu, sekolah, menuntut ilmu atau berbagai macam yang lain juga ada kriteria masuk dalam mati syahid. Kemudian ada juga hadis yang mengatakan malah dalam Al-Qur'an kalau dia diberi kesempatan hidup kembali, dia pengen bersedekah Pak Ustadz. Jadi fadilah mana nih yang terbaik? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini Pak, hadis 1300-an berapa itu dalam Riyadhus Shalihin, bisa dicek tentang bagaimana keutamaan orang mati syahid di jalan Allah. Jadi kata Rasulullah SAW, seandainya manusia itu setelah masuk surga ingin kembali hidup lagi di dunia, yang diharapkan adalah bagaimana dia mati syahid walaupun sampai 10 kali dia mati syahid. Masya Allah. Nah kenapa? Karena tadi derajat di surga nanti Allah lipat gandakan, yang mati syahid itu 100 derajat dibanding mati yang lainnya. Ya Allah. Dan 1 derajat itu tingginya antara langit dan bumi, bayangkan coba. Begitu mulianya. Nah kenapa? Karena syahidnya orang yang memang betul-betul hidupnya semata-mata untuk menegakkan agama Allah.
Oh. Maka Rasul ditanya ketika oleh para sahabat, ya Rasul, manis syahid fisabilillah. Siapa mereka yang syahid dengan Allah? Apa kata Rasulullah? Man qatala litakuna kalimatullah yal mulia. Mereka yang berperang tujuannya untuk menegakkan agama untuk eksis, untuk jaya. Nah sekarang ketika kita kaitkan usaha menegakkan agama itu bukan hanya dengan perang saja, apalagi sekarang dengan tolabul ilmi itu bagian, tapi jelas-jelas yang namanya al-ajr biqadri ta'ab, balasan sesuai dengan keusahaan kita, pengorbanan kita. Itu yang Rasul sampaikan kepada Fatimah. Apa kata kepada Fatimah? Ya Fatimah, ajruki ala qadri ta'biki. Balasanmu nanti dengan kemampuan kamu mengeksploitasi kemampuan itu dalam kehidupan dunia ini. Sekarang saya tanyakan, kira-kira mana yang lebih berat? Menuntut ilmu atau berperang lawan orang kafir, kan gitu. Nah, ini kan gitu. Jadi kalau menuntut ilmu tidak mati syahid, apalagi orang mati syahid karena menegakkan agama Allah. Makanya terus terang Pak, ini saya pribadi sebagai apa namanya taharus bin nikmah. Jadi sebagai upaya kita untuk memotivasi diri sifatnya. Iya. Saya ketika memperjuangkan hukum waris ini, saya bilang kepada klien-klien masyarakat, ketika kadang-kadang mereka bertengkar, saya bilang ini, kalian tidak menerima saya sebagai Saiful Akib, karena kelemahannya saya terima itu, kelemahan saya. Tapi kalau kalian tidak terima saya dan kalian menentang ini, saya akan labrak sebenarnya. Tapi saya mati syahid memperjuangkan syariat, gitu. Jadi itulah semangat untuk kita harus sampaikan. Targetnya kita berupaya untuk menegakkan agama dengan cara apapun. Nah, adapun dalam Al-Quran As-Sof itu kata Allah SWT, kalau mereka dibangkitkan di akhirat, nah di kubur ini menamakan dunia lagi, yang bersedekah kenapa? Karena sedekah adalah amal yang paling simpel, Pak. Nggak pakai mikir-mikir waktu, dan nggak usah pakai syarat lain, langsung punya, silakan selesai sedekah. Nah, ini sedekah itu sifatnya lah perbuatan yang pahalanya besar, tapi tidak membutuhkan momentum atau waktu yang panjang. Makanya kalau udah niat sedekah nggak usah pikir-pikir panjang, langsung aja. Kita jalan nih, mau kemana, mau ke masjid kemana, kita bersedekah, mikir-mikir. Nanti kira-kira orang lihat nggak? Kira-kira orang lihat. Ada kebanyak pikiran, udah langsung aja. Jadi kita ada niat yang sedekah langsung berikan tanpa pikir panjang, lamanya perbuatan baik yang lahirnya kebaikan itu dengan kesolehan kita di akhirat nanti. Itulah kita katakan bagaimana ketika berhubungan dengan tadi yang menghisab tersebut, pasti makin derajat, makin besar pengorbanan kita, makin besar pahala memberikan. Lihat dalam Taubah juga mengatakan, Innallaha hashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi'annalahumul jannah. Allah sudah gadaikan surganya itu dengan diri orang mukmin, baik jiwanya ataupun hartanya. Allah perintah jiwa dulu. Kenapa? Keberatan di situ. Kita bisa jadi kena orang kaya, kita rela berkorban harta, tapi diajak berjihad, dia nggak rela. Kenapa? Dirinya takut mati kan gitu ya. Itu yang makanya kebaikan pahala jihad pun tergantung pada kondisi masing-masing. Kalau kita berjihad karena udah frustasi, maka beda nilainya. Nah itu. Jadi kadang-kadang ada orang miskin hidup udah puluhan tahun nggak pernah kaya. Ada semangat udah saya mau jihad aja biar mati syahid. Berarti nilainya beda dengan orang yang berjihad dengan hartanya juga. Makanya para sahabat Nabi kalau berjihad itu bukan dengan turun tangan, tapi bawa harta kekayaan semuanya. Maka prinsipnya bukan dengan harta, membawa harta. Jadi gitu ya, artinya bedakan dengan pola seperti ini. Adapun apa bedanya dengan azab kubur? Azab kubur sebagai persekot, Pak. Sebagai DP. Nah, gitu. Ya, DP-nya aja. Masya Allah. Makanya yang jelas-jelas adalah azab kubur itu banyak kata Rasul apa? Inna amat azab kubur min al-baul kata Rasul. Sesungguhnya banyak persekot azab kubur karena tidak pandai menjaga kebersihan air seninya itu. Kadang-kadang mohon maaf kita buang hajat, buang air kecil mau sholat. Padahal ada tetesan-tetesan bekas air kencing. Kita sholat. Kan sholat kita nggak sah. Walaupun kelihatan benar sholat kita. Akhirnya banyak sia-sia. Itu kita katakan itu persekot adab ya, ketika alam kubur itu merupakan barzakh, ya, pembatas atau penghubung antara dunia dan akhirat itu sendiri. Makanya orang yang sudah meninggal dunia itu dia nggak peduli dengan kehidupan dunia. Hitungan waktunya beda dengan kita di dunia ini. Karena mereka sudah mulai gerbang akhirat di situ. Fase pertama dia menuju akhirat adalah alam kubur tersebut. Maka perhitungan pun hari ini udah berbeda dengan di dunia ini. Kalau di akhirat berapa? 1 hari
sama dengan 1000 tahun di dunia. Makanya para sahabat Nabi yang meninggal pada abad-abad awal itu 15 abad yang lalu, mereka hakikatnya baru hidup di alam akhirat baru 1,5 hari. Jadi mereka nggak terasa nikmat tuh kayak tidur gitu, atau dibangunin pada mahsyar nanti. Beda orang kafir, setiap saat itu azab terus, bayangkan 1 hari itu 1000 hari, gitu. 1000 tahun rasa di dunia diazab, bagaimana rasanya? Nah, makanya bersyukurlah kita isi koper-koper kita ini dengan persiapan menyongsong itu semua. Maka saya katakan motivator Pak Mazhar ini betul-betul menjadi pembangkit semangat. Amin. Saya pun ini bikin, makanya saya bilang beberapa bulan ini saya kajian masalah akhiratmu kehidupan dari mulai kehidupan akhir zaman, kemarin berzikir ya, fadilah zikir, Al-Quran sebagainya. Nah, persiapkan menyongsong hal itu. Jadi upaya kita mengingat kembali diri kita bahwa di tengah-tengah kegemerlapan dunia ini Allah tadi hias untuk orang kafir, dinadina hayatud dunia, tapi wa yaskharuna lilladzina amanu walladzina taqwa. Allah tundukkan itu semua untuk orang mukmin, orang tawa di akhirat nanti. Dunia nggak ada artinya apa-apa nanti di sini. Walaupun hidupnya kekayaan bertriliun-triliun, nggak ada artinya kalau tidak membawa kita untuk hidup nyaman di akhirat nanti. Maka boleh jadi orang kaya, jadilah kekayaan sebagai jembatan menuju surga. Boleh jadi orang kuat, jadi kekuatan untuk kita berjaya di akhirat nanti. Boleh jadi orang pandai, jadi pandai untuk kita menyeberangi dunia ini dengan selamat menuju akhirat nanti. Begitulah seterusnya. Baik. Ustadz boleh nyambung sedikit Ustadz ya, dari Pak Akib tadi. Azab kubur itu Ustadz bilang perskot ya. Ya, DP. Ada yang mengatakan kalau kita sudah masuk kubur, kalau kita aman dari azab itu ya surga lah itu gitu. Betul. Kalau kita udah kena azab itu neraka itu gitu Ustaz. Padahal kita itu dikubur kan belum lewat yaumil hisab ya. Betul. Kok kita dikasih perskot misalnya nanti kalau udah dihisab amalan kita lebih banyak walaupun kita ada tidak bersih apanya waktu bersuci itu. Kok udah dihisap gitu kan, harusnya ditimbang dulu kan Ustaz, dihisap dulu baru diazab gitu. Gimana tuh Ustaz? Ya, jadi gini Pak. Jadi sifatnya kalau bahasa saya begini ya, simpelnya. Perbedaan azab kubur azab akhirat gimana? Azab kubur azab misalkan sifatnya on the track gitu ya, on the track itu. Dalam perjalanan kita menuju hal itu. Layaknya kita begini, kita mau pergi kemana nih? Ya, ke Jawa Timur dari Jakarta. Kalau emang itu jalan kita banyak rintangannya, kita udah merasa kesusahan berjalan Pak. Walaupun sampai di sana kita mungkin lebih baik atau lebih sebaik-baiknya. Ini namanya persekot dari DP di sini. Nah, kenapa yang diazab di kubur itu hal-hal yang sifatnya yang kadang-kadang kita seolah menipu orang lain gitu ya, menipu Allah. Kan kita sholat, kita bawa najis, seolah-olah kita bersih, orang lain melihat seolah kita khusyuk, kan gitu. Padahal itu syarat dengan pengelabuan semua. Jadi artinya berangkat dia di start itu sudah ada peringatan baginya. Contoh saya dikatakan orang ketika berperjalanan dijelaskan punya awas nih mobil Anda ini dari bengkel catatan kalau kecepatan sekian dia akan bermasalah begini-begini. Nah sekarang kita hati-hati nggak saat itu, kalau kita hati kita bisa selamat, nanti kita bisa hindari itu sadar. Tapi kalau hati-hati akan banyak masalah bagi kita semuanya. Ini kalau kita logikakan masalah itu. Walaupun yang kedua jawabannya bahwa kehidupan terkait dengan akhirat nanti itu hak Allah mutlak, bukan hak kita. Kita nggak bisa protes apapun di situ. Kenapa? Karena Allah tidak ditanyakan sesuatu, tapi kita ditanyakan oleh SWT itu. Jadi intinya, kenapa memberikan pasal itu sebagai peringatan kita untuk kita mempersiapkan diri, bahwasanya jangan sampai baru masuk trek aja udah kena sanksi. Gitu. Makanya gimana cara bersihkan tadi trek kita. Kan ada hadis tentang dua hal yang Rasul sampaikan ketika Rasul habis sholat subuh jalan di pekuburan. Kata apa? Huma yu'azzabani. Dua kubur sedang disiksa sama Allah SWT. Sahabat bertanya, amin kabirin Rasul, apakah sudah selesai Rasul? Rasul sudah menjawab ya atau tidak. Rasul apa? Yang pertama ini, fa innahu la yastanzih minal baul. Yang kelompok pertama dan kubur pertama adalah mereka itu tidak pandai membersihkan diri dari pengaruh air seninya. Artinya sholatnya seolah-olah itu sah gitu, padahal itu nggak diterima sama Allah. Yang kedua,
Yamsi alan namimah, mereka selalu gosip-gosip tetangga, menyebarkan fitnah kehidupan bertetangga bermasyarakat. Kan soalnya dia supaya untuk menyatikan, membuat kehidupan orang biar kacau semua. Nah sekarang ini kan sebenarnya banyak fenomena ini yang membuat orang yang tidak luput dari siksa kubur nanti. Ini sebagai peringatan dari Allah sejak awal, sejak dini. Makanya betul hadis mengatakan barang siapa yang di alam kuburnya dia sudah disiksa, akhirat lebih berat dari itu. Dan barang siapa yang di kuburnya bebas dari siksa, maka akhirat dia akan mendapat kenikmatan lebih dari itu. Jadi kita lihat itulah gerbang namanya. Makanya barzakhun la yabghiyan. Jembatan penghubung nggak bisa diingkari itu. Pasti akan hubungan dengan pusatnya, dengan puncaknya di akhirat nanti. Maka dengan prinsipnya kalau kita sudah aman di alam kubur, insya Allah ke depan pun akan aman. Tapi kalau kita di alam kubur sudah nggak aman, akhirat lebih besar dari itu semuanya. Jadi gitulah. Makanya ini kita katakan tadi, hisab itu nanti sebagai hakim atau mahkamah terakhir di akhirat nanti. Tinggal tahu apa? Wa huwa ahkamul hakimin. Sebijak-bijak hakim Allah. Malik yaumiddin, raja di hari pembalasan Allah. Jadi saya kira dia, mudah-mudahan ini bisa menjembatani pemahaman kita semuanya, bahwa kita untuk kepastiannya itu urusan akhirat, urusan hal yang gaib, tidak domain kita untuk memutuskan itu sendiri. Kepastiannya mati dulu kita. Nah, mati dulu baru nanti. Tolong Pak berikan Maswar, angket nanti. apa boleh nambah pertanyaan Pak Maswar? Kalau langsung dilanjut dulu gimana Pak? Nanti sambung lagi. Terjawab, nyambung dulu dikit Pak ya. Ini ada beberapa slide lagi, biar nyambung dulu, nanti baru kita akan buka lagi. Iya, nanti buka lagi. Nah ini masalah keterangan hadis tadi dalam amal praktisnya. Ini kan hadisnya ini Pak di atas. Jadi dari Abi Barzah ini menjelaskan tentang bagaimana kita di akhirat nanti tidak akan beranjak kaki kita sebelum tanya 4 hal itu. Nah, apa yang 4 nikmat yang beri pada kita? Nih, cara memanfaatkan 4 nikmat Allah. Yang pertama apa? Umur kita dalam kehidupan kita ini harus dijadikan sebagai sarana untuk beribadah nih secara totalitas kepada Allah. Jadi ibadahnya bukan ibadah apa namanya musim-musiman, ibadah semangat-semangat, tapi totalitas mutlak. Baik itu ibadah mahdoh tadi dengan segala aturan-aturannya, atau ibadah muamalah secara benar dan baik. Benar artinya apa? Ikuti tuntunan syariatnya. Baik artinya betul-betul mengikuti atau niat-niat kebaikan kita semuanya. Kemudian itu yang pertama, cara menyikapi umur dalam kehidupan kita ini Allah akan jadikan bahan pertanyaan. Yang kedua, memanfaatkan ilmu yang luas sebagai landasan untuk beramal soleh dan bermanfaat bagi diri kita sendiri dan juga orang lain. Kenapa? Karena ciri sebaikan amal manusia itu sifatnya bukan hanya untuk dirinya. Makanya saya akan kembali. Akhir zaman tidak akan terjadi selama umat ini masih peduli kepada orang lain. Masih perhatian pada kesolehan orang lain. Mau ibadah, ajak tetangga, bagian dari kepedulian. Ada orang salah, kita nasihati, bagian dari kepedulian. Ada tetangga yang macam-macam kita perbaiki, bagian dari kesolehan. As-sulhu. Itulah kita akan islah datul bain di situ. Itu yang kedua. Yang ketiga, menjadikan harta yang kita dapat dengan cara yang halal untuk dimanfaatkan dengan cara yang halal pula. Dan fenomena sudah tidak asing lagi. Banyak orang yang kebetulan dia hasil korupsi besar, akhirnya Pak money laundry. Dia ingin membersihkan nggak bisa, karena yang namanya sedekah itu sifatnya harus dari harta yang halal, yang baik, baru melahirkan kebaikan-kebaikan pada harta itu. Karena harta secara umum itu ibarat 2 sisi mata pisau yang sama-sama tajamnya. Ke atas bisa mengangkat derajatnya, bisa menjatuhkan martabatnya. Maka tidak sedikit orang kaya yang justru sengsara hidupnya ketika pas kekayaan itu sendiri. Banyak juga orang kaya yang begitu mulia, kenapa? Dia sadar ini amat dari Allah SWT. Maka saya pernah beri contoh, ada seorang ibu yang dari Jawa Timur, Surabaya itu, yang dia kalau infak itu tidak kurang dari 1,5 M gitu ya. Setiap infak nggak lebih dari, enggak kurang dari itu. Bahkan dia punya penghasilan 1,5 M itu setiap bulannya, yang dia pikirkan yang bagaimana biar 1,5 M ini manfaat di akhirat nanti.
maka dia hanya menginginkan di tabungannya hanya 100 juta, sisanya dia nafkahkan, dititipkan di beberapa lembaga pendidikan ataupun lembaga yatim. Inilah cara orang menyikapi harta itu. Makanya sumbernya halal, orang yang juga halal juga baik juga, manfaat dengan cara yang baik. Dan yang keempat, dan dia menjadikan kesehatan tubuh sebagai sarana memaksimalkan pelaksanaan ibadah secara sempurna, baik bacaannya ataupun gerakan-gerakannya, terutama ibadah sholat. Kenapa kurang sholat? Karena sholat awwalu ma yusabul abdu yaumil qiyamah as-sholat. Jadi hisab pertama bagi seorang hamba adalah tentang pelaksanaan sholat itu. Kenapa apa? Aqimis sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tegakkan sholat, kalau akan mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar itu. Ini kita cara memanfaatkan 4 nikmat Allah pada kita semuanya, agar kita sadar hidup ini jangankan besar, kecil pun itu amanat dari Allah. Ada nilainya, ada hisabnya dari Allah SWT. Dan yang terakhir nih, memperbanyak doa dan zikir. Ini salah satunya, tadi kita baca di awal itu, bagaimana kita mohon dalam kehidupan kita di dunia ini, banyak-banyak berdoa, minimal kata Allah, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afainil hisab. Yang kedua, Rabbana la tuzigh qulubana. Jangan palingkan hati kami ya Allah. Ba'da setelah Engkau berikan hidayah pada kami. Penting jaga konsistensi akidah kita. Kemudian apa? Wahab lana min ladunka rahmah. Anugerah pada kami rahmat yang betul dari Allah. Inna kata Engkau lah Maha Pemberi rahmat tersebut. Allah maftah lana abwabal khair. Ya Allah, bukan pada kami pintu-pintu kebaikan. Wa abwabal barokah, pintu-pintu keberkahan. Wa abwabal ni'mah, pintu-pintu kenikmatan. Wa abwabal rizki, pintu rizki. Wa abwabal pakuah, pintu kekuatan. Wa wasihah, pintu kesehatan. Kenapa pintu? Bang-baran masuk dari manapun. Wa abwabal afiyah, juga afiat dalam kehidupan kita semuanya. Wa abwabal jannah, pintu surga. Allah ma'afina min kulli bala'i dunya adzabil akhirah. Ya Allah, bebaskan kami, sehatkan kami, maafkan kami dari segala bala ataupun bencana dunia dan akhirat nanti. Wasrif ana bihaqqil Qur'anil azim, dan hindarkan kami dengan hak Al-Qur'an yang benar itu. Wa nabiyikal karim, juga dengan nabimu yang maha mulia, artinya yang sangat mulia. Makanya kita boleh untuk bertawasul dalam hidup kita kepada Al-Qur'an, pada nabi ini. Apa yang kita inginkan dari Allah Ta'ala agar dilindungan itu? Syarrad dunya wa azab akhirah. Keburukan kedua, azab akhirat nanti. Ghafarallahu lana wa lahum birahmatika arhamar rahimin. Allah ampuni kita dan mereka dengan rahmat-Mu ya Allah. Ya Arhamar Zat yang Maha Pengasih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Nah, itu sebagai penutup doanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana afriq alaina sabra. Ya Allah, anugerahkan pada kami, limpah pada kami sifat sabar. Wasabit aqdamana, kuatkan badan kami, wansurna lal qaumil kafirin, dan tolong segala tindakan orang kafir pada kami. Doa penutupnya, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, doa dan zikir inilah yang sudah kita baca terlalu, kita mulazamahkan agar apa? Kita terbebas di yaumil hisab nanti. Itu saya kira jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan pada kita semuanya, Allah memberikan pemahaman yang salim, yang baik, yang bersih, sehingga kita bisa meraih kebaikan dari Allah dengan segala aktivitas kita. Itulah mungkin pertemuan kita pada pagi hari. Silakan Pak. Terima kasih Pak Masbar. Ya, saya silakan Pak. Ya. Syukur. Ya, terima kasih. Pak Ustadz, saya ingin melanjutkan tadi Pak Muncul. Jadi orang-orang yang inilah yang saya ingat dulu ya. Jadi tadi disebutkan bahwa kalau kita punya ilmu itu kan ditanya untuk apa ilmu itu diamalkan apa tidak. Kami itu merasa Pak dapat ilmu itu dari pengajian-pengajian banyak sekali. Kemudian rasanya kok tidak bisa kita amalkan semua. Artinya tidak. Saya merasa tidak mau mengamal semua. Nah ini bagaimana ini ininya ya. Nah kemudian yang kedua ini Ustaz Edi, tadi orang yang berjihad itu luar biasa keutamaannya, bahkan yang sudah meninggal di surga kalau ditanya itu inginnya kembali dunia dan berjihad lagi kan gitu. Nah di dalam riwayat yang pernah saya mendengar itu Ustaz ya, jadi orang yang mati syahid itu ternyata
masih punya utang, dan di situ utangnya itu tidak disebut jumlahnya berapa, Ya. tapi utang itu kemudian menjadi penghalang dia masuk surga. Artinya belum bisa langsung. Jadi seolah-olah hutang ini begitu besar ini sehingga bisa menghalangi orang yang mati jihad itu, mati syahid itu. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Begini Pak, saya katakan tadi, yang namanya hak-hak adami dalam kita bertobat kepada Allah itu harus jadi skala prioritas Pak. Contoh, Imam Ghazali dalam kitabnya itu menjelaskan apa sih syarat dengan Tuhan taubatan nasuha itu. Kata beliau, kalau yang dilanggar hak Allah saja, maka kewajibannya cuma 4 saja dalam bertobat. Pertama, tobat murni karena Allah. Kedua, ada rasa nadam, penyesalan dari dosanya. Yang ketiga, ada namanya azam, keinginan kuat untuk berbuat baik. Yang ketiga, bertobat dari semua dosa. Ada 4 ini. Jadi nggak pilih-pilih 1, 2, atau 3 lain. Itu kalau hanya melanggar hak Allah. Seperti sholat, hak Allah kita langgar. Tapi kalau menyangkut hak adami, tambahkan 2 lagi. Apa itu? Kembalikan dulu barang yang dia zalimi, dan setelah itu minta maaf pada orang tersebut. Nah, makanya ketika hutang, hak siapa? Hak adami. Kalau kita ingin menghadap Allah, bebaskan hak itu semuanya. Maka biar tradisi kita kalau mau sholat jenazah, mungkin Bapak pernah mengalami, ketika kita sholat jenazah, biasanya ada namanya kalimat tazkiyah, namanya, pembersihan hak-hak. Biasanya apa? Kata MC atau kata yang pembawa acara, kalau mayit ini punya hak adami, hutang piutang, maka hari ini juga dihiwalahkan, dialihkan kepada ahli warisnya. Ditanya, si ahli waris siap, bebas hutang dia udah. Itu yang terjadi pada masa lalu ketika sahabat Nabi ada yang berhutang dengan 2 dinar. Akhirnya apa? Ketika Rasul dapat undangan atau dapat informasi mengenai Rasul tanya, punya hutang nggak dia? Punya. Saya nggak sholatkan, kalian sholatkan saja. Datang Abi Qatadah, ya Rasulullah, saya jamin hutangnya 2 dinar itu. Langsung mau nyolatkan. Kenapa? Karena Rasul tidak mau menyaksikan kebaikan seorang kalau dia masih menyangkut hak adil dalam hidupnya itu. Makanya tadi kita katakan azab kubur itu tadi dikatakan dengan anami masih apa namanya? Yang selalu bikin gosip pada orang, menyebarkan fitnah. Karena ada hak orang dilanggar sama dia. Jadi begitulah seterusnya. Sehingga kita kenal ini, orang mati syahid pun begitu. Kalaupun dia matinya syahid di dalam perperang, tapi dia punya hutang, dilimpahkan dulu hutang itu kepada ahli warisnya. Maka tinggal di antara kita, kalau ahli waris miskin semua, kita boleh mewakili hal itu, mengcover hal itu semua. Sebagai saudara kita orang muslim. Begitulah seterusnya, maka saya katakan betul, bahwa orang yang masih punya hutang itu, dia akan terhalang untuk masuk surga. Bahkan terhalang mendapat balasan kebaikan dari Allah SWT itu. Makanya hati-hati kalau kita punya hutang, terutama udah usia-usia lanjut gitu ya, sampai kepada ahli waris kita, Bapak punya utang begini loh, Ibu punya utang begini. Tolong nanti selesaikan kalau Bapak meninggal dunia. Nah gitu Pak prinsipnya. Nah masuk saya kata tadi ketika sebagai bukti anak sayang sama orang tua, itu hak-hak itu diselesaikan semua. Apa hak mayit pada ahli waris itu? Karena hak mayit lah untuk mendapatkan kebaikan dari hak yang tinggalkannya. Makanya saya katakan jangan bangga kita sebagai anak kalau kita melalui orang tua, harta waris dibiarkan saja. Nggak diurus, nggak dihitung. Kita nggak sayang orang tua namanya. Orang tua nunggu keberkahan hati yang ditinggalkan itu. Apa dasarnya? Lihat surat Yasin ayat 12. Kata Allah, inna nahnu nuhyil mauta. Wa naktubu 2, kata Allah. Ma qaddamu wa asarahum. Itu akan menjadi manfaat bagi mayit di dalam kuburnya. Jadi kalau kita nggak hitung-hitung warisannya, kita nggak bagi secara berkah, secara baik, berarti kita tidak sayang orang tua. Kenapa? Orang tua dengan harta sia-sia. Padahal dia ingin harta itu biar berkah ketika pasca kematiannya itu. Tapi itu seterusnya. Itu ya, harus syukur. Terima kasih. Baik, Ustaz. Tadi satu yang belum dijawab. Tadi itu mengenai ilmu itu seolah-olah kita takut mencari ilmu karena nanti ditanya kalau nggak sanggup. Betul. Itu kita akan banyak keisian tadi. Kita punya ilmu 10, mengamalkan cuma 5. Karena ketemu kita, Allah akan maafkan kita. Kenapa? Nggak mampu kita. Contoh ya. Kita lihat dulu Imam Nawawi contohnya. Beliau itu 40 tahun berturut tidak pernah meninggal sholat berjamaah. Padahal usianya berapa cuma?
46 tahun, 54 tahun gitu. Jadi artinya apa? Beliau meninggal, tidak pernah meninggal itu. Kenapa? Karena beliau ingin mendapatkan ilmu. Kan kita nggak mampu seperti itu. Tapi kita udah usaha, maka usaha kita itu menggambar satu usaha nilai dari Allah SWT gitu. Kecuali kalau kita mengabaikan dengan meremehkan ilmu. Saya tahu ini bahwasanya yang namanya syariat Rasulullah itu mengajarkan kalau kita makan minum harus dalam keadaan duduk, jangan berdiri. Kita tahu ilmunya. Kan bilang, itu nggak ada artinya apa-apa, biasa aja. Nah itu kan nanti meremehkan, Pak. Aduh, kayaknya nih kita fasilitasnya nggak mencukupi. Contohnya kita kondangan, resepsian, ternyata apa? Disediakan kursi, kita makan gimana caranya? Mau duduk nggak ada tempatnya, mau deplak di ubin dijak orang nanti. Akhirnya apa? Ini keterbatasan kita untuk fasilitas. Jadi insya Allah Allah maafkan itu. Nah gitu caranya. Makanya kita jangan langsung pesimis, gak usah ilmu aja lah. Enggak, justru ilmu ada pahala sendiri. Kata Nabi apa? Man kharaja fi talabil ilmi bahwa fisabilillah hatta yarji'a. Itu keluar ilmu aja dapat pahala, apalagi sampai mengerjakan dari ilmu tersebut. Kira itu ya, ada yang raise hand tuh, Bu Yani. Baik itu Ibu Yani Harti, silakan Bu Yani Harti. Terima kasih Pak Baswar, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi ini mengenai keberkahan warisan apa istilahnya gitu ya. Iya. Ini sih, tapi ini bukan warisan, cuma gini Pak Ustadz. Kita pernah dulu tinggal di Jakarta di daerah Tanah Abang, terus tahun 76 itu rumah terjual, dibeli oleh saudara lah gitu ya. Lanjut kemarin saya ke sana mau napak tilas. Setelah itu masih ada itu rumah di situ. Terus alhamdulillah beberapa gang sebelahnya itu kan ada teman kita ke sana ketemu lagi sama teman-teman lama itu. Nah, terus kita cerita rumah saya itu yang nomor sekian di Kebun Pala itu ya, daerah Tanah Abang. Oh iya, itu memang yang beli itu Pak Haji itu sampai ke sini dia memberikan zakatnya itu ke ibu-ibu lansia-lansia. Jadi keberkahan, jadi setiap Lebaran tuh mereka pada dapat istilahnya THR lah kayak gitu. Saya bilang, kok saya kepikir, ya Allah alhamdulillah berarti rumah bapaknya itu, rumah bapak kita yang dibeli itu berkah. Itu apakah itu termasuk dalam keberkahan apa gimana tuh Pak Ustadz? Baik Bu, itu dia. Memang tidak langsung orang tua kita yang ini, cuma terjual terus rumah itu sampai sejauh berapa kilo itu 2 gang di belakangnya itu mereka pada dapat itu ya. Karena memang dia juga dari sana terus beli sebelahnya lagi, dibeli lagi yang sana, betul-betul memang apakah begitu Pak Ustadz? Makasih. Baik. Jadi kaidahnya begini, al jaza bi qadril amal. Jadi balasnya dengan amal kita, perbuatan kita. Maksud begini, kalau kita dengan pasti Allah berikan pada kita, kita nafkahkan, kita jadikan sebagai saran untuk kebaikan, kita pahala kebaikan. Namanya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nah, kemudian kalau kita hanya jual rumah, kita nggak tahu yang beli Pak Haji itu orang yang betul tidak, itu kan bukan urusan kita. Jadi keberkahan memberikan pada kita ketika kita mampu menjadikan peninggalan orang tua itu sebagai sarana untuk berbakti kepada Allah SWT. Makanya saya katakan membagi wajar Islam itu adalah bakti kita pada Allah. Kenapa? Kita ngikutin hukum Allah. Sampai saya waktu dalam peradilan agama saya bilang gini pada Pak Hakim yang mulia sebagai itu. Ini klien saya ingin beribadah dan bagi waris secara Islam. Kalau Pak Hakim halang-halangi dengan adanya hukum-hukum positif ini, itu tanggung jawab di akhirat, bukan tanggung jawab saya sebenarnya. Kenapa? Karena saya sudah berusaha semaksimal mungkin mengarahkan, meluruskan, tapi ditentang, dibantah. Ya kan berarti bukan urusan kita lagi. Nah, termasuk kita tadi, kesolehan seorang bapak beli rumah itu artinya sebenarnya nggak ada hubungan dengan apa yang tadi ibu sebagai anak menjual rumah itu. Tapi ketika itu baik, maka akan mengalir ta'awun tadi namanya. Ta'awun namanya peluang kita bekerja sama dengan orang itu berbuat baik. Jadi gitu. Artinya semua yang kebaikan Allah memberikan pada orang tersebut, memberikan nafkah pada orang lain juga, kita sebagai peluang untuk memberikan pertolongan atau dukungan.
Kecuali kalau emang tahu dari awal kita ini orang ini orang baik loh, pokoknya orang betul-betul yang pasti soleh dan udah bukti mana. Nah itu ada kita mengikuti dengan jejak mereka. Tapi kalau kita nggak tuh asal jual aja atau mendapatkan kebaikan itu hanya kelebihan memberikan kepada seseorang atau ahli keturunan itu sendiri. Jadi intinya yang kita harapkan semua yang kita kerjakan harus berdasar kepada kesengajaan kita. Makanya kenapa perlu selektif? Kita tahu dulu, survei dulu istilahnya, pahami dulu siapa yang akan beli rumah ini. Kadang ada kita terkecoh, yang beli mohon maaf gitu kan, ada orang kita, orang Islam, ternyata apa? Dia dititipkan saja sama orang sebelah sana gitu ya. Dibuat gereja, buat macam-macam, buat tempat perjudian. Nah, artinya kan di luar kemampuan kita. Kenapa? Kita lihat yang zahir saja. Itulah prinsipnya. Makanya kita selalu bersyukur kalau Allah memberikan jalan lebih baik pada kita semuanya, mendapatkan para pembeli-pembeli yang juga mereka sadar tentang kebaikan-kebaikan itu. Itulah saya kira Bu, kesyukuran kita. Baik. Ya, terima Baik, kasih. Saya Ustaz. Pak Terima Maswar. kasih. Ya, Pak siapa Maswar. lagi? Boleh tanya Ibu Pak Maswar? Yanuarti Pak Maswar. Pak Iya, Maswar Ibu. boleh Nggak bisa nanya buka Pak Maswar? videonya, Bu. Galaksi namanya Bisa siapa? benar. Ibu Yanuarti Pak Maswar. Iya, buka videonya lebih bagus lagi, Bu, biar Oh iya nyambung. iya iya. Iya. Ini sebentar Pak. Atau Sambil aja Bu. Ibu, Iya Pak. Ibu. Iya. Iya. Ibu Yanuarti. Silakan Bu. Ya, Assalamualaikum Pak Maswar, Pak Ustadz. Ya, salam. Ini saya mau tanya, jika seorang anak laki-laki itu mana yang lebih didahulukan mengurus orang tua yang minta diambilkan wudhu karena sudah sepuh, padahal di situ ada yang lain juga, artinya tidak dia satu-satunya, jadi ada di rumah itu ada 2 orang gitu. Tapi dia meminta anak laki-lakinya. Nah, kemudian apa yang harus dia lakukan? Mendahulukan ibunya atau dia, padahal itu panggilan azan itu sudah terdengar untuk dia sholat di masjid, berjamaah di masjid. Jadi mana yang didahulukan? Baik, terima kasih Bu. Pertama gitu kan, yang namanya amal itu adalah sesuai dengan ketentuan waktu yang terdekatnya. Maksudnya apa? Ketika ibunya minta tolong untuk diwudukan, kan nggak mungkin mengambil waktu sampai setengah jam atau 1 jam gitu ya. Iya. Nah sementara sholat tuh bisa nunggu orang habis qomat sampai dengan sholat dan sebagainya, artinya masih terkejar. Jadi ibaratnya mengutamakan apa yang diminta oleh ibunya lebih baik ketimbang dia untuk mengejalankan sifatnya bersama imam itu memang sifatnya sunnah muakkadah gitu kan. Jadi intinya jelas, kecuali kalau namanya mengudukan ibu itu sampai butuh waktu 3 jam, nah ini dia ketinggalan sholat, nah itu baru dia bisa pertimbangan. Enggak, tapi ini kan karena udah sepuh nih Pak Ustadz, Iya. jadi ngambil wudhunya itu kan lama. Sedangkan di situ Nggak sampai ada 3 jam lah. iya, maksudnya ada orang lain tapi dia nggak mau gitu, maksudnya apa? Itu kan makanya dikasih nasihat sama ibunya, bilang kan ibu kan juga punya pikiran juga biasanya gitu, bilang Bu mohon maaf ini kan saya juga pengen ke masjid, ini ada mbak atau ada kakak yang lainnya atau ada adik. Iya. Nah kecuali memang ibu itu tetap ngotot pada anak laki-lakinya, jadi ibu kan manja sama anak laki itu, artinya niatkan ini bakti anak pada ibunya seperti tadi Wes Al-Qarni itu ketika betul ibunya sampai gendong ibunya berangkat haji. Iya. Gitu ya. Insya Allah semuanya akan ada kebaikan-kebaikan. Iya. Makasih Pak Uni Ustadz. Martin, silakan Uni. Iya. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya beberapa mengenai sakitnya sakaratul maut, Ustadz. Saya beberapa kali mendampingin orang yang sakarat. Terus saya lihat tuh dia kesadarannya pelan-pelan menurun terus hilang. Tidak ada yang saya lihat itu kesakitan atau gelisah. Apakah itu dirahasiakan Tuhan sakitnya atau gimana, Ustaz? Ya, hikmahnya begini Bu. Itulah hikmah Rasul berdoa dan minta pada malaikat Israel untuk menimpang rasa sakit itu pada Rasul saja. Sayangnya sama umatnya itu.
Makanya kenapa sih kita nggak mau salat pada Rasulullah? Rasul begitu mulia, begitu sayang sama hamba, sama umatnya gitu. Itu contohnya. Makanya kalau kita lihat orang kafir yang kena sakar itu, coba contohnya mungkin beberapa orang buktikan ada orang kafir dia macam-macam berontak macam-macam gitu. Itu kenapa? Itulah karena dia nggak dapat syafaat dari Rasul. Gitu. Makanya kita bersyukur menghadapi orang yang dapat syafaat Rasul. Karena begitu cinta Rasul, saya katakan saya nggak bisa membayangkan betapa cinta Rasul pada umatnya itu. Terus terang Bu, saya setiap kali ziarah ke makam Rasul selalu menangis mata. Itulah beratnya. Kenapa? Kok ada manusia yang begitu cinta pada orang lain karena kesadaran tadi iman dan akhlak itu sendiri. Nah, sekarang kita balikkan pada diri kita. Sudahkah kita mencintai umat Islam seperti itu? Itu masalah. Kadang-kadang saudara kita teraniaya, saudara kita dibunuh, kita kok cuek-cuek aja. Coba mana empati kita? Ini Rasulullah sampai minta pada malaikat agar menimpakan rasa sakit sakar itu pada dirinya. Padahal umatnya berapa miliar itu. Jadi makanya kita bersyukur kepada Allah, Allah memberikan anugerah itu, kesadaran itu. Jadi ini kita katakan kenapa ketika kita dalam berdoa bersalawat Rasulullah kita nggak pernah lupakan. Karena beratnya kita untuk mengukur cinta Rasul pada kita sebagai umatnya ini. Itu pernah saya katakan, kenapa kok Allah gambarkan cinta pada Rasul bukan dengan mawaddah, tapi dengan mahabbah? Karena nggak selevel, Bu. Kita nggak sebanding cinta kepada Rasulullah itu. Kadang-kadang cinta juga dalam bentuk ucapan-ucapan saja, bukan dalam prakteknya. Sehingga ada majelis mahabbatur Rasul. Kok cinta sama Rasul tapi nggak mau sholat? Nggak benar berarti. Kok cinta Rasul menyakiti orang lain? Nggak benar berarti. Rasul nggak memberikan contoh itu. Itu contoh-contoh masalahnya, Bu. Termasuk dalam berdakwah. Kita dakwah boleh orang, tapi Rasul dakwah apakah menyakiti orang lain? Enggak. Belum gitu santun. Rasul nggak pernah mengkafirkan umat Islam itu sendiri. Tapi sekarang kita banyak saudara kita mudah-mudah untuk mengkafirkan, nggak sesuai dengan syariat macam-macam. Artinya itu kan bukan sunnah namanya. Ini contoh-contoh permasalahan. Memang saya katakan, coba jangan pernah kita ukur dengan Rasul pada umatnya. Jadi maksud tadi ibu mendampingi orang sakaratul maut. Ya kita artinya berharap dia mendapat syafaat Rasulullah itu sakaratul maut. Makanya kita minta doa Allah mahawin alaina fi sakaratil maut. Saya kira itu Bu ya. Soalnya saya kalau udah hati nggak bisa ngomong ya. Terima kasih Ustaz. Baik, cukup barangkali Ustaz sudah jam 7 tepat baik, ya. Silakan kita tutup Ustaz sama-sama. Baik Ibu sekalian dan Bapak-bapak yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Inilah kondisi kita sebagai hamba Allah, umat Rasulullah yang makin akhir zaman makin keterpurukan terjadi pada kita semuanya. Maka majelis-majelis seperti ini menjadi satu filter bagi kita, benteng bagi kita agar kita tidak terlena dengan kemajuan zaman, teknologi, sehingga kita lupa Islam adalah agama yang modern, agama yang terakhir. Kalau kita melupakan hal itu, maka kita masih berharap dengan adanya ta'lim seperti ini mengingatkan kita kembali untuk kembali pada agama Allah SWT. Mari kita berdoa bersama-sama, senantiasa memberikan kekuatan pada kita, Allah sehatkan badan kita, Allah sempurnakan cara ibadah kita, sekaligus Allah terima dan kabul segala harapan doa kita semuanya. Al-Hadiyya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'afana ya karim ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la bainana syakiran mahrum wa la matruda innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rasulullah ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih banyak teman-teman semua. Sampai ketemu pekan depan insyaallah. Terima kasih banyak.